Why do I play this game? It makes me feel so insane. I wish I knew who I could blame. Why do I roll these dice when the future takes no advice? I'm coloring in the lines. I know I shouldn't play this game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor 0183-PDTG-2023-PABN Bengkali hari Selasa tanggal 20 November 2023 akan dimulai dengan susunan Majelis Hakim Muhammad Rizky Muzaki SHMH sebagai Ketua Majelis Hakim, Muhammad Fadli Septiansa SHMH sebagai Hakim Anggota Pertama, Rizka Srikandi SHMH sebagai Hakim Anggota Kedua, dan dibantu oleh Nurul Islami SHMH sebagai Panitra. Majelis memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Bengkalis yang mengadili perkara perceraian gugat perkara nomor 0183-PDT-G/2023-PA PBR Bengkalis antara Wulansari binti Julian sebagai penggugat melawan M. Khairul Nizat Ananda bin Dani Seputra sebagai tergugat. Hari ini tanggal 28 tahun 2023 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang kami buka dan terbuka untuk umum. Kepada petugas untuk membawa tergugat dan penggugat register perkara nomor 0183-PDTG-2023-PABN antara Wulansari binti Julian sebagai penggugat dan Muhammad Khairul Nizat Ananda bin Dani Saputra sebagai tergugat. Dipersilakan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum saudara penggugat dan saudara tergugat. Saudari penggugat, apakah saudara-saudari hari ini dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Saya siap mengikuti persidangan hari ini yang mulia. Saudara tergugat, apakah Anda sehat pada hari ini? Alhamdulillah sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini yang mulia. Saudari penggugat, sebelum persidangan dimulai, saya bertanya terlebih dahulu identitas Anda dan tolong Anda tunjukkan kartu tanda pengenal Anda. Tunjukkan kepada kami terlebih dahulu. Itu ditinggalkan. Oke, saudari penggugat, nama saudari siapa? Wulansari. Apakah benar umur saudari 32 tahun? Benar yang mulia. Apakah benar alamat Anda Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Bengkalis dengan agama saudari Islam? Apa benar saudari penggugat? Benar yang mulia. Saudari penggugat, apakah saudari pada persidangan hari ini datang dengan sendirinya atau didampingi penguasa hukum?
didampingi oleh kuasa hukum saya yang mulia. Silakan untuk kuasa hukumnya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang mulia, perkenalkan nama saya Andi Wahidayat SHMH. Saya dari kantor hukum Abah Law Firm in Indonesia yang beralamat Jalan Lembaga Sengkora, Kabupaten Bengkalis. Sekian, terima kasih. Apakah Anda bisa memperlihatkan dan menunjukkan surat kuasa khusus kepada kami? Saya yang mulia. Silakan. Untuk tergugat, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya siap untuk mengikuti persidangan hari ini yang mulia. Sebelum persidangan kita mulai, kami akan menanyakan terlebih dahulu kepada Anda. Tetapi sebelum itu tolong tunjukkan kartu tanda pengenal Anda terlebih dahulu. Nama saudara M. Khairul Izzat Ananda, umur saudara 43 tahun, saudara beragama Islam, dan alamat saudara di Jalan Patimura. Saudara tergugat, dalam persidangan kali ini, apakah Anda datang dengan sendirinya atau didampingi dengan kuasa hukum Anda? Saya didampingi oleh pengatur hukum saya yang mulia. Silakan kepada penguasa hukumnya untuk memperkenalkan dirinya kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang mulia, perkenalkan nama saya Nur Safika Sari SH. Saya dari kantor advokat unggul di Jalan Haji Ilyas, Desa Air Putih, Kabupaten Bengkalis. Sekian yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara tergugat, apakah Anda mengetahui mengapa Anda datang di pengadilan ini? Baik yang mulia, saya datang di sini untuk sidang perceraian. Siapa nama istri Anda? Namanya Wulansari yang mulia. Saudari penggugat, apakah benar yang dikatakannya bahwa Anda istri sahnya tergugat? Ya yang mulia, saya istri sahnya. Apakah Anda mengetahui mengapa Anda datang ke sini? Ya yang mulia, saya datang ke sini untuk melakukan sidang cerai gugat. Kalau begitu, saudara penggugat dan tergugat, Anda datang ke sini berdasarkan panggilan yang sudah datang kepada Anda beberapa hari yang lalu. Jadi, panggilan tersebut kami nyatakan resmi dan patut secara hukum atas perkara cerai gugat antara saudari Wulansari sebagai penggugat dan Muhammad Khairul Izzat Ananda sebagai tergugat. Sebagaimana berdasarkan pasal 30 ayat 1 Garing pasal 124 RBG. Sebelum memeriksa perkara ini, kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudari penggugat dan saudara tergugat bahwasanya perceraian itu tidak baik dan tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda mengetahui itu? Tahu yang Yang mulia. mulia. Pada awal pernikahan Anda semua telah berjanji janji setia yang telah diucapkan dalam pernikahan, tetapi kenapa kalian langgar? Bagaimana kita mau mendapatkan sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita sendiri sebagai umatnya tidak melakukan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala? Alangkah baiknya jika permasalahan antara ibu dan bapak diselesaikan secara kekeluargaan, supaya nantinya dalam menjalankan rumah tangga bisa mendapatkan hidayah serta menurunkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan nantinya. Silakan para hakim melakukan perdamaian terlebih terhadap ibu dan bapak.
Baik, terima kasih Hakim Ketua. Izin mengambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak penggugat dan tergugat. Jika kami melihat pada surat gugatan terlihat bahwa saudara telah membina bahtera rumah tangga tertanggal 21 Desember 2019. Ini menunjukkan bahwa saudara penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama 4 tahun yang lalu. Dan tentu sudah banyak sekali kenangan yang sangat sulit untuk dilupakan, dan sebuah perceraian sangat disayangkan apabila sampai terjadi. Apakah pihak penggugat dan pihak tergugat di sini sudah mempertimbangkan hal tersebut? Sudah, Pak. Baik, saudara penggugat dan tergugat, kita menyadari sebagai selaku manusia tidak pernah luput dari dosa. Sudah selayaknya bagi kita sebagai manusia juga memaafkan antar kesalahan. Dan terlebih lagi di sini pihak penggugat dan tergugat sudah terikat ikatan suci, yaitu pernikahan. Sangat disayangkan apabila hubungan tersebut diakhiri dengan perceraian. Seperti yang kita ketahui, pihak penggugat dan tergugat bahwa perceraian adalah suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kami selaku hakim mengharapkan pihak penggugat dan tergugat untuk mengurungkan niat saudara penggugat dan tergugat untuk keduanya bercerai. Karena keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah adalah tujuan kita. Semua itu akan tercapai apabila kita menyadari kedudukan kita masing-masing selaku istri maupun sebagai suami. Oleh karena itu, marilah pihak penggugat dan tergugat selesaikan secara damai saja. Saya sudah berusaha untuk berdamai dengan suami saya yang mulia, tapi saya berpikir semuanya akan kembali seperti semula itu. Hasilnya nihil, dan dia sendiri tidak bisa diajak berdamai. Bagaimana saudara tergugat? Anda selaku suami dari penggugat dicerai gugat oleh istri Anda. Izin yang mulia, suami istri mana yang ingin bercerai? Sebenarnya saya tidak mau bercerai, tetapi istri saya menginginkan hal tersebut. Dengan segala hormat saya serahkan kepada majelis hakim. Baik, terima kasih penggugat dan tergugat. Selanjutnya saya serahkan kepada hakim kedua. Saudari penggugat, apakah Anda tetap yakin menggugat suami Anda untuk tetap bercerai? Saya sudah memikirkan secara matang yang mulia, dan keputusan saya sudah bulat. Bagaimana saudara tergugat? Saya serahkan semua kepada majelis hakim yang mulia. Bagaimana saudari penggugat? Apakah saudari akan mempertimbangkan kembali untuk tidak menggugat suami Anda dan menyelesaikan secara baik-baik? Maaf yang mulia, saya tetap dengan keputusan saya untuk tetap bercerai. Baiklah, saudari penggugat dan saudara tergugat, upaya damai dalam persidangan ini tampaknya pada saat ini belum berhasil. Namun tentu harapan kami, perdamaian adalah jalan terbaik dari permasalahan kali ini. Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, majelis masih wajib memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara mediasi. Untuk saudara penggugat dan saudara tergugat, apakah kalian akan memilih hakim mediasinya sendiri atau dari kami? Saya serahkan kepada majelis hakim saja. Baiklah, setelah kami berdiskusi sejenak, maka kami putuskan bahwa hakim mediasi permasalahan penggugat pada hari ini akan dipimpin oleh Ibu Rizka Srikandi SHMH. Bagaimana saudari penggugat dan tergugat, apakah kalian bersedia? Ya, saya bersedia, mulia. Kalau begitu, upaya perdamaian dalam sidang ini kurang berhasil. Sebelum perkara ini diserahkan kepada pihak, harus melakukan mediasi terlebih dahulu untuk memberikan kesempatan kepada para penggugat dan tergugat untuk melaksanakan mediasi. Maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada minggu depan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 pukul 9 WIB. Atas panggilan ini kami nyatakan kepada penggugat dan tergugat pengadilan resmi dan patut secara hukum sidang perkara gugat cerai register nomor 0183-PDTG-2023-PB-PA-PBR dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Sidang ini kami nyatakan ditutup. Sidang, silakan kepada para pihak untuk memasuki ruang sidang. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin, sidang Pengadilan Agama kelas 1A kami buka. Selasa 12 Desember 2023, register perkara nomor 0183-PDTG-2023-PA-PBR segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi lancarnya persidangan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Bengkalis mengadili perkara perdata tingkat pertama dengan register perkara nomor 0183-PDTG-2023-PA-PBR Bengkalis antara Ulansari binti Julian sebagai penggugat melawan M. Khairul Izzat Ananda bin Deni Syaputra sebagai tergugat. Pada 28 November 2003 dengan mengucapkan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Sidang kami buka. Kepada penguasa hukum penggugat dan tergugat dapat hadir dalam ruangan. Register perkara nomor 0183-PDT-G-2023-PBPBR antara Ulansari sebagai penggugat dan M. Khairul Izzat Ananda sebagai tergugat dipersilahkan memasuki ruangan sidang. Saudari penggugat dan saudara tergugat, kepada saudara tergugat, bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah Anda dalam keadaan sehat untuk ikut pada sidang pagi hari ini? Ya, Yang Mulia, saya siap mengikuti sidang pada hari ini. Untuk saudara penggugat dan tergugat, dalam persidangan hari ini, apakah kalian datang dengan sendirinya atau didampingi kuasa hukum kalian? Kami didatangi. Kuasa hukum saya yang mulia. Lalu bagaimana kabar kuasa hukum penggugat dan tergugat hari ini? Alhamdulillah sehat Yang Mulia. Baik, selanjutnya apakah persidangan ini atau diwakili oleh kuasa hukum penggugat? Dia diwakilkan oleh kuasa hukum Yang Mulia. Bagaimana hasil usaha dan mediasi kalian? Izin Yang Mulia. Berdasarkan saran dari Majelis Hakim, maka kami selaku dari kuasa hukum penggugat telah melakukan upaya perdamaian atau mediasi. Baiklah, itulah yang dilakukan penggugat maupun dengan kuasa hukum masing-masing. Setelah dilakukan upaya tersebut, tetap tidak ada jalan tengah yang disepakati bersama, dan saya mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan persidangan hari ini. Apakah benar pernyataan dari kuasa hukum penggugat? Ya, benar Yang Mulia. Antara penggugat dan tergugat memang sudah melakukan pertemuan dan sudah melakukan mediasi tersebut, namun tidak ditemui titik temu perdamaian. Saudari penggugat dan saudara tergugat, untuk upaya perdamaian mediasi belum berhasil, maka perkara ini akan diajukan untuk diperiksa. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh disaksikan setiap yang terkait saja dan tidak boleh sembarangan orang untuk mengikuti persidangan ini, maka untuk itu kami menyatakan sidang ini tertutup untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan dan surat gugatan yang terdaftar dalam Pengadilan Agama Bengkalis dengan register perkara 0183-PDTG-2023
garing PAPBR Bengkalis. Apakah saudara tergugat sudah menerima salinan surat gugatan dari saudari penggugat? Ya sudah Yang Mulia. Baiklah kalau begitu, meskipun saudara tergugat telah menerima salinan surat gugatan dari penggugat, namun tetap akan dibicarakan dan dibacakan oleh surat tersebut oleh penggugat. Baiklah, izin Yang Mulia, saya mewakili dari penggugat untuk membacakan surat gugatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bertandatangani di bawah ini senama Wulansari binti Julian, tempat tanggal lahir Rupat 14 Februari 1991, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, RT 003 RW 005, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya disebut penggugat. Yang ini mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya senama M. Khairul Ngizat Ananda bin Dani Syahputra, tempat tanggal lahir Bengkalis 12 Juni 1980, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Patimura RT 001 RW 003 Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya disebut tergugat. Adapun duduk perkaranya sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang akad nikahnya berlangsung di KUA Bengkalis Kota pada tanggal 21 Desember berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis nomor 122 garis miring 12 garis miring 12 Romawi garis miring 2019 tertanggal 21 Desember 2019. 2. Bahwa suatu menikah, penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus perjaka. 3. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua tergugat di Jalan Jenderal Sudirman Gang Sepakat Kecamatan Bengkalis selama 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal Jalan Gatot Subroto RT 003 RW 005 Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis hingga sekarang. 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah A. Tergugat sejak bulan Februari 2023 sudah tidak pulang di kediamannya. B. Tergugat selalu bersikap emosional dan marah-marah terhadap penggugat. C. Adanya pihak ketiga dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. D. Dan tergugat seringkali melakukan KDRT terhadap penggugat. 5. Bahwa penggugat telah sering menasihati tergugat untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan seringkali setiap penggugat menasihati tergugat marah kepada penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Selain itu, tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut. 6. Bahwa puncak tidak harmonis rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2023. Setelah kejadian tersebut, penggugat pergi meninggalkan tergugat sampai dengan sekarang. Penggugat dan tergugat berpisah sudah kurang lebih 8 bulan, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin. Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat. Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkalis dalam hal ini Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini. Kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak bain subrot tergugat senama M. Khairul Ngizat Ananda bin Dani Syahputra terhadap penggugat Wulansari binti Julian. 3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai berupa A. Nafkah iddah sejumlah 2 juta rupiah. B. Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah 1.500.000 rupiah. 4.
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkalis untuk menyerahkan akta cerai kepada tergugat setelah tergugat memenuhi isi 3 poin di atas. 5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan ini kami ajukan. Atas perhatiannya menggugat mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat penggugat Wulansari binti Juliani ditandatangani. Baik, terima kasih atas pembacaan surat gugatan. Saya ingin bertanya kepada saudari penggugat, apakah saudari penggugat ingin mengubah atau menambah gagasan kuasa hukum yang telah dibacakan? Tidak, Yang Mulia. Saudara penggugat, apakah Anda sudah mengerti isi dari gugatan yang dibacakan oleh kuasa hukum penggugat kepada Anda? Ya, saya mengerti, Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah Anda akan menggunakan hak saudara untuk mengajukan jawaban mengenai surat gugatan penggugat yang dibacakan tadi secara lisan maupun tertulis? Baik, Yang Mulia, saya diwakilkan kuasa hukum saya akan menjawabkan jawaban secara tertulis pada sidang selanjutnya. Baik, dengan ini kami menyatakan persidangan ini dibuka untuk umum. Selanjutnya untuk mendengarkan jawaban penggugat dan tergugat, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada pekan depan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 pukul 9 WIB. Kepada penggugat dan tergugat kami nyatakan ini adalah sebuah pengadilan yang resmi dan sah secara hukum. Sidang perdata register nomor 0183-PDT-G-2023-PA-PBR Bengkalis. Dengan ini kami mengucapkan alhamdulillah atas persidangan pagi ini. Maka kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Bengkalis kami buka. Selasa tanggal 12 Desember 2023, register perkara nomor 0183-PDTG-2023-PABR Bengkalis segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai persidangan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Bengkalis pada tanggal 12 Desember 2023 dalam perkara gugat cerai nomor 0183-PDTG-2023-PA-PBR Bengkalis antara Wulansari binti Julian sebagai penggugat melawan M. Khairul Izzat Ananda sebagai tergugat dengan mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang kami buka dan terbuka untuk umum. Nomor perkara 0113-PDTG-2023-PABR Bengkalis antara Wulansari sebagai penggugat dan Muhammad Khairul Izzat Ananda sebagai tergugat. Dipersilakan masuk ke ruangan persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari penggugat dan saudara tergugat, apakah dalam persidangan kali ini saudari penggugat dan saudara tergugat datang dengan sendirinya di pengadilan ini atau didampingi oleh kuasa hukum Anda sekalian? Untuk saudari penggugat, apakah pada pagi hari ini saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Alhamdulillah sehat, insya Allah saya sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini, Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah pagi hari ini saudara tergugat dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Ya, saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini, Yang Mulia. Lalu bagaimana dengan para kuasa hukum, baik dari kuasa hukum penggugat ataupun tergugat? Apakah Anda sekalian dalam keadaan sehat dan siap melaksanakan persidangan pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Yang Mulia.
Baik, selanjutnya, apakah persidangan ini sesi tanya jawab akan dibantu atau diwakili oleh kuasa hukum penggugat? Diwakilkan oleh kuasa hukum saya yang mulia. Penggugat, saudari penggugat, apakah ada upaya perdamaian dalam penundaan masa sidang? Tidak yang mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah sudah tidak ada upaya untuk berdamai antara tergugat dan penggugat? Kami sudah melakukan upaya damai namun tidak memenuhi hasil yang mulia. Mohon dikembalikan kepadanya. Saudari penggugat, apakah Anda tetap dengan gugatan Anda? Tetap yang mulia. Baiklah, sidang perkara gugat cerai dengan nomor 0183 garis PDT G garing 2023 garing PA PBR Bengkalis dilanjutkan dan tertutup untuk umum. Sesuai dengan berita acara pada persidangan yang lalu bahwa agenda hari ini adalah pembacaan jawaban tergugat atas gugatan penggugat pada sidang sebelumnya. Saudara tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban tertulisnya? Siap, yang mulia. Silakan kepada saudara ataupun kuasa hukumnya untuk menyerahkan saran jawaban kami dan silakan untuk Anda bacakan. M. Khairul Nizar Ananda, Jalan Patimura, RT 004, RW 005, Riau, Bengkalis, 12 Desember 2023. Bulansari, Jalan Gatot Subroto, RT 003, RW 005, Bengkalis, Riau, Bengkalis, 12 Desember 2023. Nomor perkara 0183 PDTG 2023 PA PBR Bengkalis. Pengadilan Agama Negeri Bengkalis, Jalan Lembaga Senggoro. Perihal jawaban terhadap surat gugatan. Yang terhormat, kami Muhammad Khairul Nizar Ananda selaku tergugat dalam perkara ini. Dengan ini memberikan jawaban terhadap surat gugatan yang kami terima pada 28 November 2023. Kami ingin menyampaikan bahwa identifikasi pihak, kami mengakui identitas pihak penggugat dan diri kami sendiri seperti yang tercantum dalam surat gugatan. Fakta yang disengketakan, kami membantah atau mengakui atau menyesuaikan fakta yang disampaikan dalam surat gugatan sebagaimana berikut. 1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang akad nikahnya berlangsung di KUA Bengkalis Kota pada tanggal 21 Desember 2019. Berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis Kota nomor 122/12 12 Romawi /2019 tertanggal 21 Desember 2019. 2. Bahwa sewaktu menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus perjaka. 3. Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua tergugat di Jalan Jenderal Sudirman, Gang Sepakat, Kecamatan Bengkalis selama 1 tahun. Dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, RT 003 RW 005, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis hingga sekarang. 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah A. Tergugat sejak bulan Februari 2023 sudah tidak pulang ke kediamannya. B. Tergugat selaku bersikap emosional dan marah-marah terhadap penggugat. C. Adanya pihak ketiga di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. D. Dan tergugat seringkali melakukan KDRT terhadap penggugat. 5. Bahwa penggugat telah sering menasihati tergugat untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas. Dan seringkali setiap penggugat menasihati tergugat marah kepada penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Selain itu, tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut. 6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2023. Setelah kejadian tersebut, penggugat pergi meninggalkan tergugat. Sampai dengan sekarang, penggugat dan tergugat berpisah sudah kurang lebih 8 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.
namun tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat. 7. Bahwa penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil. 8. Bahwa sejak berpisahnya penggugat dan tergugat selama kurang lebih 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat. 9. Bahwa mengingat tergugat bekerja sebagai seorang PNS di bidang pariwisata dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp5.600.000, maka jika terjadi perceraian, penggugat mohon agar tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2 juta dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000 yang harus dibayarkan sebelum tergugat mengambil akta cerai. 10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, penggugat memohon agar majelis hakim memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bengkalis untuk menahan akta cerai atas nama tergugat sampai dengan tergugat memenuhi tuntutan penggugat. 11. Bahwa terhadap perilaku tergugat tersebut, maka rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan. Oleh karenanya penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap tergugat ke Pengadilan Agama Bengkalis. Pernyataan kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kami memohon agar pengadilan dapat mempertimbangkan jawaban ini dan memberikan keputusan yang adil dan berkeadilan. Demikian jawaban kami. Kami siap untuk menghadiri setiap sidang atau mediasi yang diatur oleh pengadilan. Atas perhatian kebijaksanaan pengadilan, kami menyampaikan terima kasih. Oke, saudara tergugat. Dari surat jawaban yang telah dibacakan oleh kuasa hukum Anda, apakah ada tambahan atau ada ingin yang Anda rubah? Tidak, sudah cukup yang mulia. Saudari penggugat, apakah Anda mengerti isi jawaban dari apa yang disampaikan pihak tergugat? Sudah ngerti yang mulia. Saudari penggugat, apakah ingin menanggapi jawaban dari tergugat? Iya yang mulia. Apakah dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis? Belum tahu yang mulia. Akan saya diwakilkan pada kuasa hukum saya yang mulia. Baik. Baik, dengan ini saya umumkan sidang terbuka untuk umum. Untuk mendapatkan replik dari penggugat, maka pemeriksaan perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada pekan depan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pukul 09 WIB dengan perintah untuk tergugat dan penggugat untuk hadir dan jam yang telah ditentukan tanpa adanya surat panggilan. Karena kami rasa surat ini adalah panggilan resmi dan patut secara hukum sidang perdata perkara gugat cerai nomor 0183-PDTG-2023 Bengkalis ditutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Majelis hakim beserta anggotanya meninggalkan ruang persidangan. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Bengkalis hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 dengan register perkara nomor 0183-PDTG-2023-PABR Bengkalis. Dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai persidangan pagi hari ini, marilah kita berdoa supaya persidangan kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sidang replik perkara cerai gugat Pengadilan Agama kelas 1A Bengkalis pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 nomor perkara 0183-PDTG-2003-PABBR Bengkalis
antara Wulansari binti Julian sebagai penggugat melawan M. Khairul Izzat Ananda bin Deni Saputra sebagai tergugat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang kami buka dan terbuka untuk umum. Register perkara dengan nomor 0183-PDTG-2023-PABR Bengkalis antara Wulansari sebagai penggugat dan Muhammad Khairul Izzat Ananda sebagai tergugat. Dipersilakan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudari penggugat dan tergugat, apakah dalam persidangan kali ini Anda datang dengan sendirinya atau didampingi oleh kuasa hukum Anda sekalian? Saudari penggugat, apakah hari ini Anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya sehat dan saya siap mengikuti persidangan hari ini yang mulia. Untuk saudara tergugat, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pagi hari ini? Ya, saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini yang mulia. Lalu bagaimana dengan kuasa hukum? Apakah Anda sekalian pada hari ini dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pagi ini? Alhamdulillah sehat yang mulia. Baik, selanjutnya apakah pada persidangan ini sesi tanya jawab akan dibantu atau diwakili oleh kuasa hukum penggugat? Dibantu oleh kuasa hukum yang mulia. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah sebelumnya telah terjadi perdamaian selama masa persidangan kita ini? Tidak yang mulia. Apakah demikian penggugat? Ya, yang mulia. Saudara tergugat, apakah benar tidak terjadi sebuah perdamaian selama masa persidangan ini? Ya, yang mulia. Bagaimana dengan saran hakim? Pada sidang yang lalu untuk saudara tergugat untuk mengajak istri Anda rujuk kembali, apakah itu terlaksana? Tidak, yang mulia. Itu kenapa ya? Saya mohon yang mulia untuk melanjutkan sidang hari ini. Baiklah, jika seperti itu, saudari penggugat, apakah saudari tetap pada gugat cerai Anda? Ya, yang mulia, saya tetap dengan cerai juga. Baiklah, dengan ini kami nyatakan sidang tertutup untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan pada minggu yang lalu, bahwa agenda hari ini adalah pembacaan replik dari pihak kuasa hukum penggugat. Saudara kuasa hukum penggugat, adakah saudara sudah siap dengan repliknya? Sudah yang mulia. Tolong berikan salinan kepada kami dan silakan Anda bacakan. Izin yang mulia, saya akan membacakan replik pada persidangan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala hormat untuk dan atas nama klien kami, sehubung dengan jawaban dari tergugat yang disampaikan pada sidang tanggal 30 November 2023 dalam perkara perdata nomor 0183 PDTG /2023 PA-PBR Bengkalis, maka dengan ini perkenankanlah kami menyampaikan replik sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang akad nikahnya berlangsung di KUA Bengkalis Kota pada tanggal 21 Desember berdasarkan ketentuan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis Kota nomor 122/12/12 Romawi /2019 tertanggal 21 Desember 2019. 2. Bahwa sewaktu menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus perjaka. 3. Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua tergugat di Jalan Jenderal Sudirman Gang Sepakat, Kecamatan Bengkalis selama 1 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, RT 003 RW 005, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis hingga sekarang. 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis
Namun sejak bulan Januari rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah A. Tergugat sejak bulan Februari tahun 2023 sudah tidak pulang di kediamannya. B. Tergugat selalu bersikap emosional dan marah-marah terhadap penggugat. C. Adanya pihak ketiga dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. D. Dan adanya tergugat seringkali melakukan KDRT terhadap penggugat. 5. Bahwa penggugat telah sering menasihati tergugat untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas. Dan seringkali setiap penggugat menasihati tergugat marah pada penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Selain itu, tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut. 6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2023. Setelah kejadian tersebut, penggugat pergi meninggalkan tergugat sampai dengan sekarang. Penggugat dan tergugat berpisah sudah kurang lebih 8 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, namun tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat. Berdasarkan dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak bain subrot tergugat pada M. Khairul Ananda bin Dani Syaputra terhadap penggugat Wulansari binti Julian. 3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai berupa A. Nafkah selama masa iddah sejumlah 2 juta rupiah. B. Mut'ah berupa uang jumlah 1.500.000 rupiah. 4. Memberikan kepada panitera Pengadilan Agama Bengkalis untuk menyerahkan akta cerai kepada tergugat setelah tergugat memenuhi 3 poin di atas. 5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian replik ini diajukan. Atas perhatiannya penggugat mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkalis 30 November 2023. Kuasa hukum penggugat Andi Wahyu Hidayat SHMH ditandatangani. Oke. Saudari penggugat, apakah yang dibacakan oleh kuasa hukum Anda ada yang akan ditambah atau diubah? Saya rasa cukup yang mulia. Saudara tergugat, apakah ada yang ingin dibantah atas jawaban dari penggugat? Maaf yang mulia, tetapi tergugat sudah melaksanakan kewajiban dengan baik. Beliau masih terus menafkahi penggugat. Bagaimana bisa yang mulia? Dia sendiri masih sering keluar malam dan bahkan keluar tanpa izin saya. Bahkan keluar dengan wanita lain di luar sana. Kan sudah saya jelaskan kalau itu pekerjaan, bukan berarti saya meninggalkan Anda begitu saja. Ini juga demi kalian. Tapi mengurus keluarga itu lebih penting. Dari awal saya sudah sarankan untuk tidak menerima pekerjaan itu. Tapi dia tidak mau mendengarkan saya karena saya tahu kalau ujungnya ini. Bapak Ibu, mohon tenang di persidangan ini. Marilah kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin dan sistem keluargaan. Jangan saling bercekcok. Di sini ya, selesaikan. Instruksi yang mulia. Ya, silakan. Pada sidang selanjutnya, saya dan klien saya ingin mengajukan bukti. Apakah diperbolehkan yang mulia? Apakah tergugat siap dengan jawabannya? Belum yang mulia, tetapi saya dan klien saya akan membawanya pada persidangannya selanjutnya. Baik, maka dari itu saya menyatakan sidang terbuka untuk umum. Untuk mendengarkan bukti penggugat, maka sidang ini akan dilanjutkan pada tanggal 26 Desember 2023 pukul 9 WIB
dan kepada saudari penggugat dan saudara tergugat agar dapat hadir pada jam dan hari yang telah ditentukan tanpa adanya panggilan karena kami menganggap ini pengadilan resmi secara hukum. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 0183 garing PDTG garing 2023 garing PA BBR Bengkalis dengan mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sidang ini kami tutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Bengkalis hari Selasa tanggal 26 Desember tahun 2023 dengan register perkara 0183-PDTG-2023-PABR Bengkalis segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai persidangan pagi hari ini, maka kita berdoa supaya persidangan kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sidang replik perkara cerai gugat Pengadilan Agama kelas 1A Bengkalis hari Selasa tanggal 26 Desember tahun 2023. Nomor perkara 0183-PDTG-2023-PABBR Bengkalis antara Wulansari binti Julian sebagai penggugat melawan M. Khairul Nizat Ananda binti Deni Saputra sebagai tergugat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang kami buka dan terbuka untuk umum. Register perkara dengan nomor 0183-PDTG-2023-PABR Bengkalis antara Wulansari binti Julian sebagai penggugat melawan Muhammad Khairul Nizat Ananda sebagai tergugat. Dipersilakan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari penggugat dan tergugat, apakah dalam persidangan kali ini Anda datang dengan sendirinya atau didampingi oleh kuasa hukum Anda? Saudari penggugat, apakah hari ini Anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Ya, saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini, yang mulia. Oke, untuk saudara tergugat, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini, yang mulia. Lalu bagaimana dengan kuasa hukum? Apakah Anda sekalian pada hari ini dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pagi hari ini? Alhamdulillah, kami sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Baik, selanjutnya apakah pada persidangan sesi tanya jawab akan dibantu atau diwakili oleh kuasa hukum penggugat? Ya, yang mulia, saya dibantu oleh kuasa hukum saya. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah sebelumnya telah terjadi perdamaian atau rujuk dalam masa persidangan ini? Belum, yang mulia. Kenapa? Saya mohon untuk melanjutkan sidang ini. Saudari penggugat, apakah saudari tetap pada gugatan cerai saudari kepada suami Anda? Tetap, yang mulia. Baiklah, jika seperti itu kami menyatakan sidang tertutup untuk umum. Sesuai dengan berita acara pada persidangan yang lalu bahwa agenda hari ini adalah pembacaan duplik dari tergugat. Saudara tergugat, apakah sudah siap dengan dupliknya? Siap, yang mulia. Silakan saudara atau kuasa hukumnya tolong tunjukkan kepada kami dan tolong Anda bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan replik tertanggal 1 Desember 2023, maka perkenalkan kami mengajukan duplik sebagai berikut. Dalam konvensi 1. Bahwa pada prinsipnya tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan konvensi. 2. Bahwa tergugat pada prinsipnya menolak seluruh permohonan penggugat kecuali yang telah diakui kebenarannya. 3. Bahwa terhadap dalil-dalil tergugat yang diajukan dalam jawaban tergugat yang tidak dijawab oleh pemohon dalam dianggap telah diakui kebenarannya oleh pemohon. 4. Bahwa penggugat sejak awal permohonan sampai
sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahwa mendahului kehendak ilahi di mana pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara pemohon dengan termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa permohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama. Dalam konvensi 1. Bahwa pada prinsipnya termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan. 2. Bahwa pada pokoknya termohon konvensi atau penggugat rekompensi menolak seluruh permohonan pemohon konvensi atau tergugat rekompensi kecuali yang telah diakui kebenarannya. 3. Bahwa terhadap dalil-dalil termohon konvensi atau penggugat rekompensi yang diajukan dalam jawaban termohon konvensi atau penggugat rekompensi yang tidak dijawab oleh pemohon konvensi atau tergugat rekompensi dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh pemohon konvensi. 4. Bahwa termohon dengan tegas menolak bahwa termohon tidak berperilaku sebagaimana istri yang baik dan termohon sering keluar rumah tanpa alasan seperti yang dinyatakan oleh pemohon di dalam replik tertanggal 27 November 2023. Dalam konvensi 1. Menolak replik memohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 2. Menerima jawaban terhadap termohon untuk seluruhnya. Dalam rekompensi 1. Menolak replik pemohon konvensi atau tergugat rekompensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 2. Menerima jawaban termohon konvensi atau penggugat rekompensi untuk seluruhnya. 3. Menghukum pemohon konvensi atau tergugat rekompensi untuk membayar nafkah penghidupan sebesar dari sepertiga dari gaji yang diterima setiap bulan oleh pemohon konvensi atau tergugat rekompensi sesuai dengan jumlah dalam struktur gaji yang diterima per bulan. 4. Menghukum pemohon konvensi atau tergugat rekompensi untuk membayar nafkah mut'ah kepada termohon konvensi atau penggugat rekompensi sebesar Rp400.000 atau setidaknya sesuai dengan nafkah mut'ah yang wajar. Apabila majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian duplik ini kami ajukan. Atas perhatian dan perkenan majelis hakim pemeriksa perkara kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saudara tergugat. Apakah ada yang ingin Anda tambah atau kurang dari jawaban Anda tadi? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara penggugat, ada yang ingin Anda bantah dari duplik yang dibacakan oleh tergugat tadi? Ada yang mulia, jika diizinkan boleh saya menghadirkan saksi dalam persidangan ini. Baik, yang diperbolehkan nanti oleh petugas wewenang akan disampaikan list untuk pengajuan saksi dan bukti. Saudara tergugat, apakah Anda ingin mengajukan saksi dan ingin mengajukan bukti juga? Ya, dalam hal ini saya ingin mengajukan saksi juga yang mulia. Baik, jika seperti itu sidang ini kami nyatakan terbuka untuk umum. Untuk membuktikan dan mendatangkan para saksi persidangan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2023 pada pukul 9 WIB. Kepada penggugat dan tergugat untuk dapat hadir di waktu dan di hari yang telah ditentukan di surat pengadilan. Karena kami anggap ini adalah panggilan resmi dan sah secara hukum. Sidang perkara cerai gugat register nomor 0183 garing PDTG garing 2023 garing PAPBR Bengkalis dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang kami nyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Agama Bengkalis hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan register perkara nomor 0183-PDTG-2023-PABR Bengkalis segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini kami nyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Penggugat dan tergugat diharapkan memasuki ruang sidang.
Register perkara nomor 01-PDTG-2023-PABR Bengkalis antara Wulansari sebagai penggugat dan Muhammad Nizat Ananda sebagai tergugat. Persilakan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudari penggugat dan saudara tergugat, apakah Anda berdua di sini datang dengan sendirinya atau didampingi kuasa hukum Anda sekalian? Untuk saudari penggugat, apakah hari ini Anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Saya sehat, saya siap diikuti persidangan pada hari ini dan saya didampingi oleh kuasa hukum saya yang mulia. Untuk saudara tergugat, apakah hari ini Anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pagi ini? Alhamdulillah saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini yang mulia. Lalu bagaimana dengan para kuasa hukum? Apakah Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah kami sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Selanjutnya, apakah pada persidangan ini sesi tanya jawab akan dibantu atau diwakilkan kepada kuasa hukum penggugat? Ya, saya dibantu oleh kuasa hukum saya yang mulia. Penggugat, apakah terjadi sebuah perdamaian di kala masa sidang kita? Saya sudah berusaha untuk menerima usaha damai di antara kami, tapi saya sudah tidak merasa cocok lagi dan tidak ingin bertemu, dan saya harapkan majelis hakim melanjutkan persidangan ini. Baiklah, jika seperti itu. Dengan ini kami nyatakan sidang tertutup untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu bahwa agenda hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan menghadirkan saksi penggugat dan saksi tergugat. Setelah pembacaan gugatan, jawaban replik dan duplik dari para pihak majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada kemungkinan untuk berdamai. Oleh karena itu, majelis hakim bersepakat bahwa akan dilanjutkan persidangan pada tahap selanjutnya, yaitu pembuktian. Saudari penggugat, apakah Anda sudah siap dengan saksi saudari? Ya, saya siap yang mulia. Penggugat, silakan saudari tunjukkan bukti-bukti kepada majelis hakim. Saudari penggugat, apakah Anda sudah siap dengan saksi Anda? Dan saudari penggugat, berapa orang saksi yang Anda hadirkan pada persidangan kali ini? 3 orang saksi yang mulia. Kepada panitra untuk memanggil para saksi untuk bisa hadir dan masuk ke dalam ruang persidangan kali ini. Kepada petugas khusus untuk memanggil masuk ke dalam ruang sidang. Register perkara nomor 0183-PDTG-2023-PABR Bengkalis kepada para saksi penggugat, silakan memasuki ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para saksi, apakah para saksi-saksi sekalian dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pagi hari ini? Ya, siap yang mulia. Apakah saudara saksi sekalian menerima Pak Anda dipanggil untuk hadir dalam persidangan ini? Apakah saudara sudah menyerahkan kartu tanda penduduk Anda kepada kami? Apakah seluruh biografi yang Anda ajukan kepada kami tadi sudah sesuai dengan fakta? Kepada saksi satu, kepada saksi satu, siapa nama lengkap saudari? Ayu Artika yang mulia. Kepada saksi dua, siapakah nama lengkap saudara? Saksi tiga, siapa nama lengkap saudari? Ananda Seringan Permata yang mulia. Apakah para saksi sekalian siap disumpah untuk menjadi saksi pada persidangan kali ini? Insya Allah siap yang mulia.
Kepada petugas khusus untuk dapat mengambil sumpah para saksi pada persidangan kali ini. Saudara saksi sekalian dimohon untuk dapat mengikuti suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi Saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Oke, saya persilakan untuk hakim anggota 1 untuk bertanya kepada para saksi-saksi. Terima kasih Hakim Ketua. Izin kepada saksi 1, saya ingin bertanya, apakah Anda kenal dengan penggugat? Kenal yang mulia, Apa hubungan penggugat dan tergugat? suami istri yang mulia, Kapan mereka menikah? sekitar tahun 2019, tanggalnya saya lupa yang mulia. Apakah Anda hadir di waktu pernikahan? Tidak yang mulia, karena penggugat dan tergugat adalah warga pendatang. Baik, sejak kapan penggugat dan tergugat tinggal di rumah mereka yang beralamat di Jalan Gatot Subroto? Sejak mereka pindah dari kediaman orang tua tergugat yang mulia. Saudara saksi, apakah penggugat dan tergugat mempunyai anak? Tidak yang mulia, Baik, apa yang saksi ketahui tentang penggugat dan tergugat? setahu saya pada awal-awal pernikahan mereka berjalan dengan damai. Tapi akhir-akhir ini sering terjadi percekcokan antara penggugat dan tergugat. Sejak kapan? Tepatnya pada Februari tahun 2023, tergugat sudah tidak pulang ke kediamannya. Dari mana Anda mengetahui hal tersebut? Saya adalah tetangga dekat dengan penggugat karena penggugat sering bercerita dan curhat kepada saya. Pada saat itu, dia bercerita dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari tergugat dan sering mendapatkan perlakuan kasar. Dan saya melihat tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2022, penggugat ditampar oleh tergugat. Baik, saya rasa cukup. Selanjutnya saya ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua. Apa hubungan saudara dengan penggugat? Saudara yang mulia, jadi tepatnya saya abang ibunya atau pamannya. Apa yang Anda ketahui tentang hubungan penggugat dan tergugat? Mereka adalah suami istri yang mulia, Bagaimana Anda mengetahui hal tersebut? karena memang mereka adalah sepasang yang melangsungkan pernikahan pada 2019. Bagaimana saudara dapat memastikan bahwa tergugat telah melaksanakan atau telah melakukan tindak kekerasan terhadap penggugat? Karena pada saat itu penggugat bercerita kepada saya menunjukkan luka lebam pada dirinya. Awalnya saya tidak percaya, namun suatu hari saya melihat tergugat memukul secara langsung pada penggugat, dan dari situ saya langsung membawa penggugat untuk visum. Baik, dimanakah saudara mengajak penggugat untuk melakukan visum? Karena sudah beban saya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada hakim kedua. Terima kasih. Baiklah, cukup. Apakah hakim anggota ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Baiklah, terima kasih Hakim Ketua. Baiklah, di sini saya ingin menanyakan saksi 3 dari penggugat. Saya ingin menanyakan apa hubungan saudari dengan penggugat? Saya sahabat penggugat yang mulia. Coba saudari jelaskan terkait apa yang saudari ketahui. Pada saat itu sekitar tanggal 17 Agustus 2022, saya sedang makan bersama teman saya di rumah makan Putih Minang. Lalu saya melihat tergugat sedang makan bersama seorang wanita. Saya juga adalah teman kantornya wanita tersebut. Kemudian saya memfoto mereka berdua dan mengirimnya kepada penggugat. Lalu penggugat menyuruh saya untuk mengikuti mereka. Ternyata tergugat dan wanita tersebut pergi ke sebuah hotel Surya. Kemudian ketika saya tanya kepada resepsionis bahwa mereka benar memesan sebuah kamar di hotel tersebut. Mengapa saudari berniat menunjukkan tersebut kepada penggugat? Karena penggugat adalah sahabat saya semenjak kuliah, saya bertanya kepada penggugat apakah penggugat mengenal seorang wanita yang bersama tergugat. Dan ternyata penggugat tidak mengenalnya. Dan penggugat berpikir bahwa wanita tersebut adalah selingkuhan suami. Baik. Saudari saksi, apakah menurut Anda perkawinan antara penggugat dan tergugat dapat dipertahankan kembali? Saya selaku sahabat penggugat berharap mereka rukun kembali. Tetapi karena pertengkaran yang sering terjadi membuat rumah tangga mereka tidak sehat dan berdampak buruk bagi mereka, saya selaku sahabat hanya bisa menghargai keputusan mereka berdua.
Baik, saudara saksi silakan meninggalkan ruangan sidang. Bagaimana saudari penggugat dari kesaksian tadi, apakah ada yang ingin ditambah? Tidak, yang mulia. Bagaimana saudara tergugat dari kesaksian tadi, apakah ada yang ingin tambah atau dibantah oleh saudara? Siap yang mulia, kesaksian diri saya tadi itu ada yang tidak benar mengenai wanita tersebut. Itu merupakan rekan kerja saya yang mulia. Lebih tepatnya kami tidak berdua, tetapi ada berlima orang dalam rekan kerja saya yang mulia. Baik, kalau begitu, saudara tergugat, saudari penggugat, apakah Anda ingin mencabut atas gugatan Anda kepada suami Anda? Saya tetap pada gugatan suami saya. Tetap. Saudara tergugat, apakah Anda ingin mengajukan bukti dan saksi juga? Iya, yang mulia. Apakah Anda sudah siap? Siap, yang mulia. Saudara tergugat, silakan Anda tunjukkan bukti-bukti kepada kami dan juga saksi. Saudara tergugat, apakah Anda sudah siap dengan saksi Anda? Siap, yang mulia. Berapa orang? 1 orang, yang mulia. Siapa saksi yang saudara ajukan? Lebih tepatnya teman saya, yang mulia. Saudara petugas khusus harap memanggilkan saksi untuk dapat hadir di persidangan kali ini. Register perkara 01-PDTG-2023-PA-PN kepada para saudara saksi pihak tergugat diharapkan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudari saksi. Apakah saudari saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah sehat yang mulia. Apakah Anda mengetahui kenapa Anda kami panggil ke persidangan kali ini? Saya datang kemari ingin menjadi saksi dari pihak yang tergugat yang mulia. Apakah Anda bisa menyerahkan tanda pengenal Anda kepada kami agar kami bisa melihat identitas Anda? Siap. Oke, siapa nama lengkap saudara saksi? Muhammad Arifadillah yang mulia. Umur saudara? 30 tahun yang mulia. Alamat saudara? Di Jalan Darman. Apakah saudara siap disumpah untuk menjadi saksi? Siap yang mulia. Agama saudara? Islam. Oke. Silakan Anda berdiri kepada tugas untuk dapat mengambil sumpah saksi. Baik, saksi sekalian dimohon untuk mengikuti suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi Demi Allah, Allah, saya bersumpah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak dari yang sebenar-benarnya. Silakan. Oke, terima kasih petugas khusus. Saudara saksi, Anda sudah disumpah atas nama Islam, berarti Anda sudah memberikan semua keterangan yang Anda dengan sesuai fakta, tidak mengarang-arang atau tidak mengada-ngada. Dan saya berikan kesempatan kepada Hakim 1 atau Hakim 2 untuk dapat bertanya kepada saksi yang diajukan oleh saudara tergugat. Baik, izin, terima kasih Hakim Ketua. Saudara saksi, dari tergugat bahwa di sini Anda sudah disumpah oleh petugas khusus. Jadi saudara saksi memberikan bukti yang sebenar-benarnya dan tidak mengada-ngada. Di sini saya ingin bertanya, apakah saudara kenal dengan tergugat? Ya, saya kenal. Dia ada teman dekat saya yang mulia. Baik, apa hubungan penggugat dan tergugat? Suami istri yang mulia. Kapan mereka menikah? Mereka menikah pada tahun 2019 yang mulia. Apakah Anda hadir di waktu mereka menikah? Ya, saya hadir yang mulia. Lebih tepatnya di mana mereka menikah? Mereka menikah di kediaman orang tua tergugat yang mulia. Apakah setelah mereka menikah, mereka langsung memiliki rumah? Untuk pertama, mereka menikah
Mereka tinggal di kediaman orang tua tergugat. Setelah satu tahun pernikahan, mereka pindah rumah yaitu di dalam rumah Bengkalis. Baik, apakah sekarang dari penggugat dan tergugat setelah menikah mempunyai anak? Tidak, yang mulia. Apa yang saudara ketahui dari rumah tangga penggugat dan tergugat? Awalnya pernikahan mereka berjalan dengan rukun dan nyaman, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan percekcokan di dalam rumah tangga mereka yang Sejak kapan? kurang lebih 1 tahun terakhir, yang mulia. Dan lebih tepatnya? Ketika tahun 2022, ketika tergugat diangkat menjadi seorang PNS di bidang pariwisata, ia menjadi sibuk dalam pekerjaannya, sering pulang malam. Maka lazim terjadi perselisihan dan percekcokan di antara mereka yang mulia. Baik, dari mana Anda mengetahui hal tersebut? Tergugat sering bercerita kepada saya masalah rumah tangga, jadi saya mendengar langsung dari pihak tergugat yang mulia. Saudara saksi, apakah menurut saudara pelaku teman dari tergugat bisa tidak membuat dari pihak penggugat dan tergugat tidak bercerai? Saya selaku teman meminta yang terbaik untuk mereka. Apabila bisa diperbaiki, alangkah baiknya diperbaiki. Jika memang tidak, ya apa boleh buat. Namun alangkah baiknya untuk kembali bersatu lagi yang mulia. Baik, terima kasih atas keterangan saudara saksi. Dimohon untuk meninggalkan persidangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada hakim ketua. Terima kasih. Baik, bagaimana saudara tergugat dari kesaksian tadi? Apakah ada yang ingin ditambah atau dibantah kesaksian dari saudara saksi tadi? Tidak, yang mulia. Bagaimana saudara-saudari penggugat? Dari kesaksian tadi, apakah ada yang ingin ditambah atau dibantah dari kesaksian tadi? Saya rasa cukup baik, yang mulia. Saudari penggugat atau kuasa hukumnya, apakah saudari siap dengan kesimpulan saudari? Apa kesimpulan dari saudari? Saya dari penggugat. Saudari tergugat, apakah Anda juga sudah siap dengan kesimpulan Anda? Apa kesimpulan dari saudara? Ya, yang mulia. Terima kasih kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat atas pembacaan kesimpulannya. Atas pembacaan kesimpulan dari penggugat dan tergugat, maka sidang kali ini kami nyatakan ditutup. Proses pemeriksaan telah usai dan para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing. Sidang dilanjutkan pada 19 Desember 2024 untuk pembacaan putusan kepada saudari penggugat dan tergugat. Untuk dapat hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa sebuah panggilan, karena kami anggap panggilan ini adalah panggilan resmi dan patuh secara hukum, dan mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sidang ini kami tutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Kabupaten Bengkalis hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 dengan register perkara nomor 0183-PDTG-2023-PABR Bengkalis segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai persidangan pada hari ini, marilah kita berdoa agar persidangan hari ini diberikan pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Kabupaten Bengkalis tanggal 9 Januari 2024. Register perkara nomor 0183-PDTG-2023-PAPBR Bengkalis antara Wulansari binti Julian sebagai penggugat melawan M. Khairul Izzat Ananda binti Deni Saputra bin Deni Saputra sebagai tergugat. Dengan ini kami nyatakan persidangan dibuka dan terbuka untuk umum. Register perkara nomor 0183-PDTG-2023-PABR Bengkalis antara Wulansari sebagai penggugat dan Muhammad bin Izzat Ananda sebagai penggugat. Silakan memasuki ruang sidang. Sidang putusan nomor 0183-PDTG-2023-PAPBR Bengkalis demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis
yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dengan tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara nama Wulansari binti Julian, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Bengkalis, kewarganegaraan Indonesia, disebut sebagai penggugat melawan M. Khairul Ngizat Ananda binti Deni Saputra, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jalan Patimura, kewarganegaraan Indonesia, disebut sebagai tergugat pengadilan agama. Pengadilan agama tersebut telah membacakan surat-surat dalam berkas perkara. 2. Telah membaca dan meliti surat-surat yang diajukan oleh penggugat. 3. Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan. 4. Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi. 5. Telah memperhatikan berita acara setempat. 6. Telah memperhatikan segala sesuatu yang telah terjadi dalam persidangan. Duduk perkara. 1. Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal yang telah ditunjukkan mengajukan cerai yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis dengan nomor 0183-PDTG-2003-PA-PBR Bengkalis 21 November 2023. 2. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Desember 2019 dan dicatat oleh pegawai pencatat pernikahan Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkalis sesuai dengan akta nikah nomor 122-12-12 Romawi 2019 tertanggal 21 Desember 2019. Berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis, Majelis Hakim secara memeriksa dan mengadili perkara ini. Primer, mengabulkan gugatan penggugat. 2. Membebaskan penggugat dari biaya perkara, subsidi atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya. 1. Bahwa atas riwayat di atas, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagai telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junto, Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 1975 Pasal 19 Junto, kompilasi hukum Islam Pasal 116, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang ke muka pengadilan bersama kuasa hukumnya. Begitu juga tergugat yang datang bersama kuasa hukumnya. Bahwa Majelis Hakim melakukan upaya damai dan memberikan nasihat kepada penggugat supaya bersabar menunggu tergugat dan rukun kembali dalam berumah tangga. Akan tetapi tidak berhasil penggugat dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena penggugat dan tergugat enggan berdamai meskipun telah diberikan nasihat. Oleh sebab itu, demikian isi tetap dipertahankan oleh si penggugat bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa fotokopi kartu keluarga dan bukti-bukti foto lainnya. 1. Saksi. Saksi penggugat bernama Ayu Artika, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Kuala Alam. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa saksi mengenal nama penggugat dan tergugat. Saksi kenal dikatakan karena saksi tengah dari penggugat dan tergugat bahwa saksi hadir dalam persidangan gugat dan tergugat. 2. Penggugat bernama saksi penggugat bernama Muhammad Haikal Khatibi, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan kediaman di Jalan Lebay Wahid, dan sumpah diberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Wulansari dan tergugat bernama M. Khairul Ngizat Ananda. Bahwa tergugat menggugat adalah suami istri. Bahwa saksi hadir dalam pernikahan penggugat dan tergugat. 3. Saksi penggugat ketiga atas nama Ananda Sri Intan Permata, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha, alamat Jalan Zalik Aris, dengan sumpah memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Wulansari dan tergugat bernama M. Khairul Ngizat Ananda sebagai teman penggugat. 2. Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada 21 Desember 2019 secara hukum Islam yang berawali ayah kandung penggugat dan bernama wali nikah yang menjadi saksi 2 orang, yaitu saksi itu sendiri bernama saksi nikah dan seperangkat alat sholat. 4. Saksi tergugat. Saksi tergugat berjumlah 1 orang bernama Arif Fadila, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai bank Bengkalis, alamat Panglima Minal, Jalan Damon. Sumpah memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa
Saksi mengenal tergugat bernama Khairul Izzat Ananda. 2. Bahwa saksi adalah teman tergugat. 3. Bahwa penggugat tergugat menikah pada 21 Desember 2019 secara hukum Islam yang berwalikan ayah kandung penggugat dan bernama wali nikah yang menjadi saksi 2 orang, yaitu saksi itu sendiri bernama saksi nikah dan seperangkat alat sholat. Bahwa untuk mempersingkat riwayat putusan ini ditunjukkan hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang sebagai yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Kepada hakim tunggal, silakan dilanjutkan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan penggugat dan tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas. 1. Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam atau istilah hubungan hukum perkawinan yang dilakukan pihak yang beragama Islam oleh karenanya berdasarkan pasal 40A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UL Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara untuk merupakan kewenangan absolut. Pengadilan Agama menimbang bahwa sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, penggugat dan tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator Hiska Srikandi SHMH namun tidak berhasil. Menimbang bahwa mengenai ketentuan pasal 82 ayat 4 ULU Nodeks 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, junto pasal 30 ayat 1 Peraturan Pemerintah Undang Nomor 9 Tahun 1975. Pada setiap persidangan, majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat dan membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil. Menimbang bahwa saksi penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai telah diatur pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5 RBG. Menimbang bahwa saksi penggugat 1 menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri. Saksi yang menerangkan bahwa saksi 1 sebagai tetangga sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, di mana pertengkar tersebut disebabkan karena tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 FBG sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut bersesuai antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut sudah memenuhi pasal 309 FBG. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut. 1. Penggugat dan tergugat pasangan suami istri. 2. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar. 3. Bahwa sejak 8 bulan yang lalu penggugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang. 4. Bahwa penggugat yang tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil. Menimbang bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut, majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkannya keduanya pisah tempat. 3. Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat pecah. Tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak kewajiban masing-masing telah terabaikan. Oleh karena itu, terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya bertengkar dan berselisih, sehingga majelis hakim berkesimpulan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta maksud dalam surah Ar-Rahman ayat 21 sangat sulit diwujudkan. Menimbang bahwa rumah tangga mereka telah sampai pada puncak kritis sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya. Oleh karena itu, menyelamatkan dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dari maslahat.
keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW dengan dalam kitab Al-Jami' As-Sakir juz 2 halaman 203 yang berbunyi, tidak boleh membuat mudarat dan tidak boleh pula melakukan kemudaratan. Sesuai pula dengan kaidah fikih dalam kitab Asy-Syaribah wan An-Nazir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim yang sebagai berikut, yang artinya menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan. Menimbang bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat beralasan hukum dan sesuai pada ketentuan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Junto, pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat yang pada petitumnya yang mohon diusulkan sebagaimana angka 1 dilakukan. Menimbang bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan pengadilan agama yang merupakan salah satu macam dari talak bain sugro, sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf C Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputuskan dengan talak satu bain sugro. Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara ex officio majelis hakim memerintahkan Pengadilan Agama untuk menyampaikan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh hukum tetap. Yang berkaitan dengan petitum penggugat nomor 3, maka berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis nomor W22A10-379-HK05-5 Romawi 2022 tertanggal 02 bulan 1 2022 tahun yang menetapkan telah memberikan izin kepada negara melalui Diva Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis tahun 2023 memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Sherlock yang berkaitan dengan perkara ini mengadili: 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak satu bain sugro tergugat terhadap penggugat. 3. Memerintahkan Panitra Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis kelas 1A untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang memperoleh hakim tetap kepada pegawai pencatatan nikah kantor urusan agama Kabupaten Bengkalis untuk dicatat dalam daftar yang disediakan. 4. Membebankan biaya sebesar Rp300.000 kepada negara melalui Diva Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis tahun 2024. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawarahan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal 9 Januari 2024. 1. Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Rizky Muzaki SH MH PhD sebagai Ketua Majelis Hakim. 2. Dr. Muhammad Fadli Septiansah SH MH dan Hakim Anggota Dr. Rizka Srikandi SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurul Islami sebagai panitra serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Hormat kami, Hakim Ketua Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Rizky Muzaki SHMH PhD yang menandatangani Hakim Anggota 1, Dr. Muhammad Fadli Septiansah SHMH. Hakim Anggota 2, Dr. Rizka Srikandi SHMH. Ditandatangani Panitra Nurul Islami. Demikian sidang cerai gugat pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kami nyatakan sidang ditutup.